Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Mira Pratiwi, NIM 2313031. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, mata kuliah kewirausahaan kimia. Baik, untuk soal yang pertama, salah satu usaha yang bagus dekat kampus adalah usaha gorengan. Bisnis ini cukup menarik dari masa ke masa. Gorengan menjadi primadona di kala musim dingin atau musim hujan. Modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, tapi untungnya melimpah. Buatlah rancangan bisnis model kanvas usaha gorengan ini, jelaskan keuntungan dan risiko gagal bisnis ini. Baik, saya sudah memuat bisnis model kanvas pada usaha gorengan. Pertama ada customer segment, yaitu meliputi target pasar seperti mahasiswa, karyawan kantor kampus, staf dosen, pengunjung kampus, dan sekitarnya. Kedua ada value proportion. Value proportion di sini meliputi kualitas gorengan atau rasa enak, harga ramah di kantong, gorengan yang bervariasi, misalnya ada bentuk dan juga gorengan biasa, serta pelayanan yang ramah dan cepat. Yang ketiga ada channel. Channel itu merupakan saluran distribusi yang mana dalam usaha gorengan ini channel meliputi penjualan secara langsung melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram, serta bekerja sama dengan kantin kampus. Yang keempat itu ada customer relationship. Customer relationship ini bagaimana cara kita menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, di sini meliputi selalu update variasi menu di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, menjadi sponsor pada kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa dan kegiatan serta mengadakan promo seperti beli tiket harga buku. Selanjutnya itu ada key activities. Key activities ini itu meliputi apa yang kita lakukan dalam proses produksi pada usaha tersebut. Biasanya meliputi proses-proses produksi, juga tidak hanya proses produksi, tetapi juga meliputi distribusi dan juga bagaimana pengelolaan dalam usaha tersebut, seperti memasak bahan baku, membuat tata makanan agar lebih bersih dan menarik, kemudian melakukan promosi, serta penjualan langsung. Selanjutnya ada key resources, yaitu meliputi sumber daya manusia seperti dibantu oleh karyawan, resep dan teknik pengolahan bahan baku, tersedia alat memasak seperti kompor, wajan, panci, dan alat-alat yang menunjang usaha gorengan, dan kendaraan seperti sepeda motor. Selanjutnya ada revenue streams, itu penjualan gorengan, paket catering kampus, serta pemesanan online dan pengantaran. Kemudian ada key partners. Key partners di sini merupakan pihak atau mitra yang terlibat pada usaha ini, misalnya supplier bahan baku, toko sembako di pasar, mitra online, dan kantin kampus atau toko lain. Dan terakhir ada cost structure. Di sini meliputi biaya bahan baku, biaya air, listrik, dan lainnya. Kemudian gaji karyawan, ada uang sewa tempat juga, biaya perawatan seperti perawatan meja, alat makan, atau lain sebagainya, biaya bensin kendaraan, serta biaya nitip jual. Selanjutnya, adapun keuntungan dari usaha gorengan dan juga risiko gagal. Yang pertama itu ada keuntungannya, itu modal awal yang diperlukan membuka usaha gorengan ini relatif rendah, kemudian jangkauan pasar luas, keuntungannya cepat terutama jika penjualan tinggi, dan juga produk yang bervariasi. Untuk resikonya itu adanya ketergantungan, mengingat modal dan juga keuntungan yang didapat dari usaha ini membuat banyak orang tertarik untuk mencoba bisnis ini. Kemudian kesalahan dalam mengelola bahan baku, harga bahan baku misalnya mengalami kenaikan, kemudian perubahan minat konsumen, misalnya terdapat makanan selain gorengan, seperti itu. Nomor 2, jelaskan pendapat Anda kalau usaha pisang coklat, apakah bisnis ini cocok dilakukan di lingkungan kampus? Sebutkan keunikan yang Anda ingin tawarkan pada pelanggan dibandingkan kompetitor yang ada di lingkungan kampus. Baik, untuk jawabannya, pendapat saya usaha pisang ini cocok dilakukan di lingkungan kampus karena pisang coklat adalah makanan yang memberikan kombinasi antara rasa pisang dan manis dari coklat sehingga menarik perhatian mahasiswa untuk membelinya. Selain itu, usaha ini cenderung memiliki harga yang relatif sama di kantong mahasiswa seperti itu. Kemudian keunikannya itu saya menawarkan pada inovasi rasa. Saya ingin menawarkan inovasi yang unik dengan menambahkan topping seperti keju, kacang, dan juga buah kering, dan juga menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan serta menambahkan label atau stiker pada kemasan. Selanjutnya, yang ketiga, itu banyaknya tugas yang diberikan kepada mahasiswa biasanya akan menyebabkan performa laptop maupun komputer yang mereka miliki berkurang. Mereka juga sering kehilangan data-data penting di laptop mereka. Maka dari itu, jasa servis laptop dan komputer akan sangat diperlukan.
Apa yang harus Anda persiapkan kalau Anda berbisnis jasa laptop? Baik, untuk jawabannya yang pertama itu menyiapkan keterampilan. Keterampilan yang memadai dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan dan juga komputer. Yang kedua pastinya adalah melakukan peralatan. Peralatan di sini maksudnya itu menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan servis dan juga perbaikan. Yang ketiga itu kita menentukan lokasi yang cocok untuk usaha dan menyediakan meja, rak, penyimpanan, dan area kerja. Kemudian bagian 4 itu ada harga. Menetapkan harga layanan yang bersaing dan adil sehingga memberikan pertanggungjawaban dan kualitas dari perbaikan atau servis yang sudah dilakukan. Yang kelima itu melakukan promosi. Pemasaran atau promosi bisa dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, atau juga dengan melalui penyampaian dari mulut ke mulut misalnya. Yang keenam itu ada melakukan kerjasama dengan toko elektronik atau merekrut staf tambahan yang membantu usaha. Nomor 7, mencari izin yang diperlukan agar usaha ini bisa dilakukan. Untuk soal yang keempat, apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha UKM pada bidang minyak atsiri? Baik, untuk perencanaan usahanya, kita yang pertama melakukan studi pasar dengan menentukan permintaan pasar terhadap minyak atsiri, identifikasi target pasar, maksudnya pada pelanggannya seperti itu, kemudian mengidentifikasi pesaing-pesaingnya dan juga tren pasar. Yang kedua itu lokasi usaha. Kita harus memilih lokasi usaha yang strategis dengan mempertimbangkan aspek izin, iklim, dan juga aksesibilitas. Selanjutnya rancangan produksi yang dibuat mulai dari siklus tanam, waktu panen, dan proses pengolahan minyak atsiri, serta menentukan peralatan apa saja yang akan digunakan. Yang keempat itu menentukan sumber daya manusia seperti tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam produksi minyak atsiri serta menetapkan tenaga kerja yang bertanggung jawab pada usaha kita. Dan yang terakhir itu ada manajemen dengan menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien untuk keuangan, mengelola produksi dan sumber daya manusia agar usaha yang kita jalan ini itu berjalan lancar ke depannya. Kemudian untuk analisis kelayakan usahanya, yang pertama kita menganalisis dari aspek hukum atau legalitas yang berkaitan misalnya dengan izin lokasi, izin pendirian usaha, surat tanda daftar perusahaan, dan surat resmi lainnya. Yang kedua, kita menganalisis kelayakan usaha dari aspek ekonomi dan juga budaya, karena usaha ini itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha itu dapat mengembangkan produk lokal yang digunakan untuk hukum dan produk kesehatan. Yang ketiga, kita menganalisis dari aspek pemasaran dan juga aspek pasar. Dengan menganalisis bagaimana sih potensi pasar untuk usaha minyak atsiri, kita juga menganalisis berapa jumlah pelanggan yang menarik, yang tertarik dengan usaha ini, dan juga bagaimana daya beli masyarakat di lokasi ini, dan juga bagaimana persaingan minyak atsiri di lingkungan tersebut. Kemudian kita menganalisis aspek keuangan. Ini penting karena untuk mengelola keuangan usaha yang melibatkan perencanaan biaya produksi, harga jual, investasi, pajak, dan juga pengelolaan risiko keuangan lainnya. Kemudian analisis risiko yang kita lakukan untuk menganalisis risiko-risiko yang timbul untuk usaha tersebut. Soal yang kelima itu jelaskan dan berikan contoh risiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan kopi lokal. Baik, untuk jawabannya, risiko usaha dalam mengembangkan kopi lokal adalah perubahan selera konsumen. Ini merupakan risiko yang paling urgent atau paling perlu kita melakukan identifikasi terhadap risiko ini. Contohnya perubahan tren dan selera konsumen terhadap kopi ini dapat membuat produk kopi lokal itu menjadi kurang diminati. Karena saja pernah kita kan ada tren dalgona coffee yang mana minuman ini dibuat dengan mengocok bubuk instan, gula, dan air panas sehingga menjadi krim lalu ditambahkan susu dingin. Dengan adanya tren tersebut, masyarakat kurang tertarik dalam mengkonsumsi kopi lokal. Jadi produk kopi lokal ini dikesampingkan oleh masyarakat. Nah, risiko yang kedua itu adalah persediaan dan produksi. Misalnya mengalami masalah dalam stok dan produksi, gagal panen, serangan hama, dan yang lainnya sehingga mengakibatkan produksi itu terhambat. Risiko yang ketiga itu adalah persaingan. Contohnya dengan kehadiran pesaing yang kuat dalam usaha kopi lokal dapat meningkatkan. Jadi,
Sekian presentasi ujian akhir semester saya mata kuliah kewirausahaan dunia. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan saya ucapkan para Santi, Om Santi.